Halo, selamat siang semuanya teman-teman yang sudah join. Ada Pak Genset Intranusa, ada Pak Glenn, ada Pak Wicaksono. Selamat siang semuanya. Seperti yang sudah saya posting ya, bahwa hari ini saya akan mendatangkan narasumber atas polling dari yang saya buat. Teman-teman sudah mengisi polling yang saya buat bahwa kebanyakan dari kita itu lebih suka untuk well prepare atau apa ya, bersiap-siap dulu gitu ya, well prepare terhadap apapun ya. Nah, makanya saya hari ini ingin mengundang narasumber saya ya. Beliau adalah seorang master dari financial planner ya. Mungkin sudah pada tahu semuanya. Beliau adalah Bapak Safir Senduk ya. Jadi Pak Safir ini kalau yang belum tahu mungkin nanti bisa lihat di IG-nya beliau ya. Beliau adalah Master Financial Planner dan juga beliau sudah banyak mengeluarkan buku-buku tentang financial planning ya. Dan beliau juga banyak sebagai speaker atau pembicara mengenai financial planning di beberapa perusahaan dan organisasi dan event-event. Oke, saya sapa dulu yang sudah join di sini. Ada Pak Doni Saputra. Halo Pak Doni, selamat siang. Halo Pak PNKKB. Halo Pak Johannes, selamat siang semuanya. Kita sambil menunggu Bapak Safir Senduk untuk ready join sebentar. Saya cek dulu beliaunya. Oke, sambil kita nunggu, gimana nih kabarnya, sehat semuanya kan ya? Sehat semuanya, oke. Nah teman-teman, kalau yang kemarin nggak sempat ikut polling saya, jadi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan hal yang belum kita butuhkan. Jadi kita mempersiapkan dulu sebelum kita membutuhkan, ya. Oke, selamat siang Pak Ali. Nah, nih Pak Safir Senduk sudah datang, sudah join. Saya akan undang beliau dulu untuk Pak Safir. Masih waiting, harap bersabar. Nah, selamat siang Pak Safir. Selamat siang, Anda bisa dengar suara saya dengan baik nggak? Bisa, tapi agak jauh nih Pak suaranya Pak. Oh, agak jauh ya. Oke, oke. Ah, Nah, boleh oke. pakai handsfree. Kita coba ya. Kita coba. Halo Ibu Susi, Bapak Isa. Saya sambil menyapa teman-teman ya Pak yang sudah ada di sini Oke, Pak. oke. Halo Ibu Oke. Nila. Halo Ibu Yulia, selamat siang semuanya. Hari ini materi kita akan membahas tentang mempersiapkan sebelum kita membutuhkan. Ya. Iya. Halo Ibu Eli, selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap jaga kesehatan dan jaga pikiran kita supaya tetap positif di kondisi seperti ini. Halo Ibu Ijes, selamat siang. Halo Ibu Ida Royani, selamat siang. Oke, nah, halo Pak Safir. Halo, halo, halo. Nah, ini lebih jelas nih Pak suaranya. Gitu ya? Gitu ya, thank you. Ya, oke Pak Safir, tadi saya sudah sedikit mengulik ke teman-teman, menjelaskan ke teman-teman bahwa Yes. hari ini saya akan mendatangkan seorang master financial planning nih, seorang Bapak Oke, Safir thank you. Senduk. Ya, Iya. nah Pak Safir gimana, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah, sehat banget. Saya lagi Sehat, di tempat kakak alhamdulillah. saya di Bintaro. Ini tempatnya luar Oke, biasa dan ruangan ini sengaja saya pilih karena saya mau IG live sama Anda dan semua teman-teman dari Wealthy Father. oke, luar biasa sekali. Terima kasih loh Pak. Oke, nah Pak Safir, kemarin saya juga sempat bikin polling nih ke teman-teman di Instagram dan ternyata memang 87% itu menjawab mereka lebih suka well prepare Pak dalam kehidupan ini Pak. Nah, Benar.
Nah, ini menyambung dengan topik yang akan kita bahas nih, Pak. Jadi sebenarnya hal-hal apa saja sih, Pak, yang perlu kita persiapkan dari kacamata seorang financial planner? Ya, jadi gini, kalau kita bicara well prepare, semua dari kita itu kepingin well prepare dalam hal apapun Hmm, ya, dalam hal apapun. Misalnya gini, um, suatu hari misalnya kita pingin melakukan sesuatu gitu, tetapi uangnya nggak cukup, kemudian kita berpikir bahwa, aduh, mestinya saya siapin dari jauh hari ya, gitu ya. hmm, hmm. Jadi intinya adalah banyak di antara kita yang kepingin well prepare, tapi tidak bisa melakukannya karena kita manusia biasa. Kita manusia biasa, kita mungkin tidak punya sistem pencatatan, mungkin kita tidak punya zaman dulu mungkin kita belum kenal namanya aplikasi-aplikasi kayak Microsoft To Do lah, agenda dan Hmm, lain sebagainya. Jadi dari hmm. tahun ke tahun aplikasi-aplikasi ini makin bagus dan makin modern, makin digital gitu ya. Tetapi banyak orang seringkali walaupun banyak sekali software dan aplikasi yang makin digital dan memudahkan kita untuk melakukan pencatatan, banyak di antara kita tidak melakukannya. Kadang-kadang saya Hmm. sendiri bahkan atau anggota keluarga saya kadang-kadang kita mau beli sesuatu misalnya, aduh ada yang habis nih, kita mesti beli nih di pasar, yuk nanti kita beli ya. Pas kita pergi ke pasar kita lupa beli. Ternyata masalah itu bisa selesai hanya dengan sesimpel nulis catatan di aplikasi pengingat di HP kita. Gitu ya. Hanya Oke. sesimpel itu, hanya zaman Hmm. dulu mungkin kita zaman dulu 10 tahun lalu mungkin kita bilang bahwa aduh kan repot mesti tulis di kertas, kita bawa kertas. Oke, sekarang udah lebih modern. Sekarang ada aplikasi di handphone. Kita cukup bawa Hmm. handphone dan handphone itu selalu ikut sama kita. Tapi kita tidak melakukannya. Jadi kadang-kadang penyebabnya bukan apakah aplikasinya modern atau tidak, tapi kitanya Hmm. sendiri. Dan tadi Oke. kalau Anda bilang banyak di antara kita ingin melakukan persiapan, tapi seringkali kita tidak lakukan persiapan karena kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, hal-hal apa saja yang sebaiknya kita persiapkan dalam hidup? Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali. Bahkan sebetulnya semua hal memang harus dipersiapkan Oke. dari mulai pensiun, dari mulai macam-macam, bisa sekolah anak lah, bisa beli barang elektronik lah. Saya juga tadi barusan ngobrol dengan salah satu anggota keluarga saya, Mas Hafir, saya sudah punya uang tabungan sebesar sekian. Sedikit lagi saya akan beli handphone baru yang akan di launching, yang baru saja di launching seminggu 2 minggu lalu. Jadi Oke. macam-macam, banyak hal Hmm. yang mesti dipersiapkan dalam hidup ini. Tetapi biasanya, Mbak Eka, bahwa seringkali hal yang kita anggap penting untuk dipersiapkan beda dengan yang orang lain anggap penting. Saya kasih contoh. Misalnya Hmm. adalah ada dua orang. Yang satu bilang, Mas Hafir, saya mau menabung untuk apa? Karena saya ingin nyiapin uang buat sekolah anak saya. Hmm. Temennya yang dia punya anak yang umurnya sama, dia bilang, Mas Hafir, saya mau nabung, tapi nabung saya karena saya kepingin beli lensa baru. Kan saya hobi fotografi, Mas Hafir. Temennya lagi yang Hmm. dia punya anak yang kurang lebih umur sama, dia bilang, Mas Hafir, saya mau nabung, tapi kali ini nabungnya saya gunakan untuk renovasi rumah. Dan kenapa tiap orang Oke. bisa beda-beda prioritasnya? Tahu nggak kenapa Betul. mereka? Kenapa tuh, Karena Pak? setiap orang itu punya values yang berbeda. Apa itu values? Jadi values adalah aspek apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Contoh misalnya, ada orang yang menganggap penting dalam hidupnya keluarga. Nomor satu keluarga. Keluarga saya kasih nilai 9,5. Karir nomor 7,5. Hobi sekian setengah. Dan lain sebagainya. Berarti orang itu values tertingginya dalam hidupnya adalah keluarga. Ada orang Oke. lain yang values tertingginya adalah hobi. Misalnya gini, Mas Hafir, dari semua aspek dalam hidup saya, hobi saya kasih nilai paling tinggi. Keluarga, oke, saya punya keluarga, tapi keluarga saya kasih nilai 8 lah. Karena hobi 9,5 atau 10. Maka orang ini values terpenting dalam hidupnya adalah hobi. Sehingga dia sangat memprioritaskan segala menabungnya itu untuk hobi dia. Jadi semua akan Oke. sangat bergantung pada aspek apa yang paling dia anggap penting dalam hidup dia. Oke. Nah, kalau prioritas orang ini berbeda, tapi secara apa ya? Kacamata financial planner pasti ada kebutuhan dasar yang Yes. harus disiapkan. Itu apa? Yes. Apa aja tuh, Pak? Nah, ini menarik ya. Ini menarik ya. Kalau kita bicara kebutuhan dasar, ada beberapa kebutuhan dasar yang mungkin kita bisa anggap jadi acuan. Biasanya hal-hal Hmm. ini nggak jauh-jauh dari nomor satu adalah sekolah anak, itu nomor satu. Sekolah anak Kemudian nomor satu, oke. sekolah anak nomor satu. Kemudian dua itu adalah pensiun. Ya, Pensiun, oke. pensiun. Nah, beberapa orang menganggap penting dia harus punya rumah milik sendiri.
Tapi kalau rumah milik sendiri ini di kalangan milenial sekarang sudah ada terjadi pergeseran. Saya nggak masalah rumah nggak harus milik sendiri, yang penting saya tinggal terpisah dari mertua. Ya itu nggak ada salah benar di sini, itu cuma masalah values-nya aja. Betul. Beberapa orang ada yang menganggap penting dia harus punya kendaraan sendiri. Beberapa orang lain nggak anggap penting punya kendaraan sendiri. Oh, di Singapura orang juga nggak punya kendaraan sendiri, malah bagus, malah lebih bagus, lebih hemat, dan disarankan oleh pemerintah nggak punya kendaraan sendiri. Tetapi kalau dia anggap punya kendaraan sendiri itu begitu penting, maka kendaraan sendiri itu jadi salah satu yang bisa dia siapkan. Kemudian hal standar lain yang mungkin bisa jadi hampir sama untuk semua orang adalah nggak ada salahnya kita menabung, mempersiapkan diri untuk buka bisnis sendiri kalau terjadi sesuatu kelak pada kehidupan kita, kalau kita saat ini adalah seorang karyawan misalnya. Sekarang kalau dia karyawan misalnya, siapa yang tahu pada tahun lalu Desember atau Januari dia akan mengalami PHK atau diminta unpaid leave saat ini. Nggak ada yang bisa nyangka mereka, nggak ada yang bisa nyangka. Jadi persiapan modal bisnis saya pikir ini sudah menjadi new standard bagi banyak orang terlepas dari apapun values yang mereka punya. Menarik sekali, Pak. Nah, sekarang nih kan Bapak bilang tadi kebutuhan dasar yang harus kita persiapkan itu kan ada beberapa ya. Salah satunya untuk persiapan kalau harus ada bisnis, kalau memang dia bekerja, yang artinya penghasilannya itu kan ditentukan oleh perusahaan tempat dia bekerja gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak cara untuk mempersiapkan hal-hal kebutuhan dasar itu tadi Pak? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Tapi yang jelas adalah kalau kita ingin menyiapkan sejumlah dana untuk mencapai hal-hal tersebut, maka tentu kita bisa atur sesuai urutan dan skala prioritasnya. Dan skala prioritas ini biasanya sangat bergantung dari berapa lama dia akan dicapai. Contoh misalnya, kalau saat ini kita punya anak umur 2 tahun misalnya ya, maka persiapan uang untuk dia masuk TK dan SD jauh lebih prioritas dibanding persiapan pensiun dia, betul nggak? Karena asumsinya, jangka waktunya, betul, asumsinya orang tuanya saat ini mungkin 3 bulan awal, kemudian pensiun umur dia masih 55, 60 gitu ya. Ya skala prioritasnya lebih prioritas si TK sama SD itu. Kemudian memang tergantung jangka waktunya. Kemudian yang pertama setelah kita lihat jangka waktu, kemudian kita lihat dulu yang kedua adalah cara mempersiapkan. Cara mempersiapkan yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara menabung atau menyisihkan uang. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara nabung atau menyisihkan uang ada 2 macam. Dia bisa sisihkan rutin tiap bulan, atau dia punya uang gede, uang banyak, dia taruh di satu tempat, kemudian dia diamkan sampai anaknya masuk sekolah, uangnya baru dipakai, baru diambil. Itu namanya istilahnya tuh lump sum investment. Jadi investasi sekali besar, taruh sekali besar seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia masih cukup jauh, nggak ada salahnya dia melakukan investasi ke produk-produk yang memang pas digunakan untuk itu. Misalnya ada beberapa produk, misalnya kayak tabungan berjangka di perbankan. Jadi tabungan berjangka tuh dia masukin uang ke produk tabungan, dia kunci, dan karena dikunci oleh bank, maka dia akan dapat suku bunga yang lebih tinggi dibanding kalau dia naruh di tabungan biasa misalnya. Kemudian ada lagi produk-produk kayak reksadana, atau dia beli emas. Ini saya pikir adalah produk-produk yang bisa dipertimbangkan untuk dia mencapai tujuan-tujuan yang ingin dia raih itu tadi. Oke, jadi ada beberapa cara tergantung dari kita saat ini kondisi keuangannya di mana gitu mungkin ya Pak ya? Betul, tergantung juga. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang kepingin punya perusahaan sendiri yang sangat besar. Saat ini dia nggak punya modal sama sekali, kerjanya juga baru staff, misalnya penghasilan sangat-sangat terbatas. Dia juga harus lihat resource dia, apa yang bisa dia lakukan, apa yang sudah dia punya, dan apa yang bisa dia lakukan. Sebaliknya ada juga orang yang sudah punya resource yang cukup banyak. Dari situ mungkin dia lebih mudah, walaupun jangan salah Mbak Eka, tidak setiap orang yang punya resource atau persiapan dana yang cukup banyak dia bisa mencapai tujuannya. Saya kasih contoh, mungkin Mbak Eka pernah dengar gitu, banyak Pak. Ya, ada orang begini, ada orang yang seringkali dia dapat lotre, dan seringkali ketika dia menang lotre, hidupnya belum tentu malah lebih makmur dibanding sebelum dia dapat lotre. Jadi karena ketika dia menang lotre, dia dapat uang yang sangat-sangat banyak, dia bingung mau ngapain, dia gelap mata, dia habiskan begitu saja, dan seringkali banyak orang yang hidupnya jauh menurun. Saya punya banyak sekali kenalan yang seringkali dia pensiun dari sebuah perusahaan migas, dan ketika pensiun dari sebuah perusahaan migas dia dapat penghasilan yang
bukan penghasilan, uang pensiun yang lumayan besar, tapi hanya 2 tahun uangnya habis. Kenapa? Nggak bisa ngelolanya. Jadi seringkali punya dana besar dari pensiun atau dari lotre atau manapun tidak membuat seseorang bisa atau akan jadi hidup lebih sejahtera dibanding sebelumnya. Bisa jadi dia hidup malah lebih parah dibanding ketika dia belum sejahtera. Oke, nah berarti Pak tipsnya kalau misalnya kayak tadi kondisinya mungkin setelah pensiun dia punya dana pensiun banyak dari perusahaan atau orang sehabis di PHK kan biasanya dapat pesangon nih Pak. Yes. Nah terus tipsnya bagaimana Pak untuk mengaturnya supaya bisa dia menjadi istilahnya apa ya, survive ya, atau saya nggak tahu apa istilahnya, tapi yang pasti tidak seperti yang Bapak bilang tadi, tiba-tiba langsung malah lebih susah hidupnya gitu loh. Iya, banyak orang setelah dapat uang pesangon dia loncat-loncat. Kenapa? Karena dia pikir, yes, saya dapat uang banyak, yes, kita bisa gunakan untuk dibelikan apa saja yang kita belum pernah beli sepanjang kita masih bekerja. Karena waktu dia masih bekerja, dia nggak punya uang banyak. Tetapi ketika dia dapat pesangon, katakan dia di PHK dulu deh, misalnya ketika dia di PHK, yes, saya dapat uang banyak. Atau ketika dia pensiun dapat pesangon, yes, saya dapat uang banyak. Betul. Tidak, katakan uang pesangon PHK misalnya. Uang pesangon adalah dana besar yang diberikan oleh perusahaan untuk menggantikan pekerjaan Anda yang tidak ada lagi. Pensiun adalah uang juga yang uang besar yang diberikan oleh perusahaan ketika Anda sudah tidak lagi bekerja. Bagaimana cara mengelolanya? Jadi yang pertama adalah kalau kita berada dalam kondisi di mana kita punya dana yang besar, maka selamatkan dulu sebagian besarnya, katakan 75-80%. Selamatkan dari siapa? Dari Anda sendiri. Itu dia, dari Anda sendiri. Karena kita sendiri adalah orang pertama yang paling berbahaya kalau kita dapat dana besar. Bukan orang lain, bukan teman kita, bukan pasangan kita yang mata duitan. Mungkin contoh. Bukan saudara, bukan adik kita, bukan kakak. Bukan, kita sendiri itu adalah orang pertama yang paling berbahaya. Jadi nomor satu, kalau kita punya dana besar, dapat dana besar, entah pensiun, tapi akan selamatkan dulu 75% darinya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, selamatkan, cara menyelamatkan gimana? Taruh di tempat yang dikunci, tidak mudah diambil. Itu pertama. Contoh misalnya kayak deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, dan seterusnya. Setelah dikunci, baru bikin skala prioritasnya. Bukan dibalik. Bikin skala prioritas dulu baru dikunci. Karena ketika Anda bikin skala prioritas dulu dan uangnya belum dikunci, uangnya akan kepake untuk itu semua. Jadi nomor satu, kunci dulu baru bikin skala prioritasnya. Itu yang kedua. Nah, skala prioritas itu salah satunya adalah oke. Ini sekolah anak, dia masuk SD 3 tahun lagi, dia masuk kuliah 2 tahun lagi. Siapin dulu untuk itu. Tapi ditulis dulu. Jadi uangnya tetap dikunci dulu, kemudian dia tulis. Dari uang yang dikunci itu nanti dia bisa ambil untuk skala prioritas itu. Saya pikir begitu. Tipsnya itu ya Pak. Jadi pertama adalah kunci dulu sebesar 75%. Betul. Setelah itu baru 25% untuk sesuai skala prioritas. Sebenarnya skala prioritasnya dari 75%, karena biasanya skala prioritas itu adalah tujuan-tujuan jauh yang butuh dana besar. Entah sekolah anak, kuliah anak, kan dananya besar kan. Tapi kalau skala prioritasnya masih dekat-dekat dan uangnya kecil, bisa dari yang 25% itu misalnya. Nah, selain untuk skala pendeknya, 25%-nya ini untuk apa Pak? Boleh untuk hura-hura gitu Pak? Ya, sebenarnya kita manusia biasa, pasti adalah kita buka-buka marketplace, kita lihat, waduh ini jilbab lucu banget ya, saya pakai jilbab ini, pasti suami saya tambah sayang sama saya, waduh handphone ini bagus banget gitu ya. Sepanjang angkanya tidak mengganggu keseluruhan dari uang besar yang Anda dapat, masih tidak apa-apa, itu yang pertama. Dan yang kedua ini dia, batasi, tidak semua barang bagus di marketplace, saya ngomong marketplace karena kita nggak bisa ke toko mereka. Iya betul. Tidak semua barang bagus yang kita lihat di marketplace itu harus kita beli. Kenapa? Karena seringkali Mbak Eka, barang bagus yang ada di marketplace itu seringkali tidak terlihat secantik ketika kita. Jadi begitu kita beli dan barangnya sampai di rumah, barang itu seringkali tidak secantik ketika masih kita lihat di layar handphone di marketplace. Karena ketika kita lihat di layar handphone, itu dengan lighting yang bagus dan lain sebagainya. Seperti Anda lihat saya hari ini ya. Saya yang seger putih begini, belum tentu sehari-hari putih seperti ini. Iya Pak, marketplace itu menggoda, tapi kadang-kadang tidak seindah warna aslinya. Iya, ya, sama aja kayak kita baru pendekatan sama cowok atau sama cewek. Biasanya kita yang bagus-bagus dulu kan.
Pas sudah nikah, kita tidur satu kamar bareng, dia belum mandi, kita belum mandi. Hal seperti itulah. Sama, sama. Ketika kita beli barang, begitu. Ketika di marketplace masih bagus fotonya, pas sampai di rumah, ternyata oke lah, awal-awal masih bagus, masih happy. 2-3 hari Anda udah biasa aja sama barang itu. Iya, betul, Serius, betul. Ya, itu emosional ya, Pak ya, emosional yes, ya. Apalagi betul. Banyak gitu kan, Pak, emosionalnya betul, betul. Betul, betul. Oke, Pak, saya coba lihat nih karena ada beberapa pertanyaan. Boleh saya angkat dulu, Pak? Pertanyaannya nih, teman-teman dari teman-teman. Sebentar. Oh iya, ini sudah dijawab nih. 75% diselamatkan dari diri sendiri, ditaruh tempat dikunci. Lalu untuk yang 25%-nya untuk apa? Tadi sudah dijawab ya, berarti 25%. Nah, oke, lalu ada lagi. Kadang-kadang single parent baru mesti buat plan baru. Oke. Iya, betul-betul. Oke, belum ada lagi Pak pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut nih. Oke. Nah, Pak Safir, kalau misalnya kadang kan gini nih Pak, kita sudah punya rencana keuangan, sudah nabung segala macam ya Pak, sudah punya planning. Tapi tiba-tiba nih Pak, ada orang tua atau keluarga nelpon gitu ya, lagi butuh uang nih buat ini, buat ini. Banyak. Itu gimana tuh Pak? Gimana cara menyiasati atau mengatasinya Pak? Jadi kuncinya sebetulnya begini, kuncinya sebetulnya adalah banyak dalam hidup kita, memang kita tidak hidup sendirian. Ada saudara, ada teman, ada tetangga ya. Betul. Bahkan seringkali kalau kita bicara kedekatan, secara fisik tetangga lebih dekat, tapi secara hati ya jelas keluarga lebih dekat ya. Tetapi kadang dalam hidup ada kebutuhan-kebutuhan di mana kita membutuhkan seseorang karena kehadiran fisiknya, dan kadang kita membutuhkan seseorang karena kehadiran hatinya ya. Contoh misalnya, Anda pergi jauh dan kemudian Anda dengar rumah Anda kebakaran. Berarti yang Anda butuhkan adalah tetangga Anda yang hadir secara fisik dekat rumah kita. Betul kan seperti itu? Betul. Tapi ketika Anda mau curhat dan lain sebagainya, biasanya kita akan datangi orang yang dekat secara hati dengan kita. Contoh misalnya kita ada masalah gitu, kita akan cerita ke orang yang menurut kita dekat sama kita secara hati. Misalnya sahabat, kita nggak mungkin, belum tentu kita ada masalah kita ceritain ke tetangga, itu belum tentu. Betul kan? Belum tentu seperti itu. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang ada implikasi yang terjadi karena kedekatan itu, dan implikasi itu macam-macam, bisa berupa cerita curhat, bisa juga berupa fisik maupun materi, termasuk peminjaman gitu ya. Kalau saya jadi Anda, kalau misalnya ada saudara pinjam dan lain sebagainya, kalau saya ada ya nggak ada masalah. Saya akan kasih nomor 1 sepanjang saya bisa, atau nomor 1, dan nomor 2 mungkin dananya besarnya tidak melulu harus sebesar yang dia bisa, sebesar yang dia mau gitu ya. Tetapi yang ada di pikiran saya adalah, saya sih nggak usah mengharapkan kembali gitu. Walaupun dia bilang, oke saya pinjam, tapi saya sendiri nggak pernah mengharapkan kembali. Kenapa? Karena ya memang dalam hidup kita memang sudah harus ada konsekuensinya seperti itu. saya tahu memang beberapa ada teman-teman mungkin yang punya prinsip, saya nggak minjemin uang ke teman. Saya tahu Anda nggak minjemin uang ke teman, tapi kadang-kadang ada teman kita yang ketika dia mau pinjam uang ke kita, dia benar-benar niat memang mau mengembalikan gitu. Jadi masalahnya adalah kita sebagai pihak yang punya dana, kita nggak bisa tahu mana iya, mana tidak gitu ya. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu persahabatan kita sendiri. Jadi kalau saya jadi Anda, ada sahabat pinjam uang dan lain sebagainya, kalau memang ada, pinjamkan saja, tapi tentu dengan budget yang memang kita bisa, dan jangan berharap kembali, nggak ada masalah. Kalau saya sih begitu, kalau saya. Oke, artinya kesimpulannya adalah sepanjang apa ya, kita punya tadi ya Pak ya, kayak kedekatan emosional atau kita membutuhkan kayak tetangga tadi, kita bisa memberikan bantuan, tapi sejumlah yang dalam tanda kutip kita mampu, tidak mengharapkan, ya kita tidak mengharapkan untuk mengembalikan itu gitu ya Pak ya. Betul. Ya, karena begini. Karena gini Mbak, karena biar pertanyaan ini gini, Mas Safir, gimana kalau dia nggak bisa bayar? Saya kan rugi, saya tahu. Tetapi Mbak, kenyataan praktek menunjukkan bahwa hidup ini tidak melulu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi dalam arti gini, kalau ada orang pinjam kepada Anda, dia hubungannya dekat, tetangga dan lain sebagainya, mungkin dia tidak bayar. Secara materi mungkin Anda rugi misalnya. Tetapi secara hati, secara insting, Anda sudah merasa relief, sudah merasa enak karena Anda bisa ngebantu dia. Seperti tapi itulah kenapa kuncinya dari awal adalah jangan berharap dia akan membayar. Walaupun dia bilang, yes saya akan bayar, oke gitu ya.
tapi secara hati Anda sudah bantu dia dan Anda sudah melakukan yang benar. Karena siapa yang tahu, karena mungkin saja dia betul-betul memang membutuhkannya. Nggak ada masalah. Kalau dia memang membutuhkannya dan kita punya tapi kita tidak bisa bantu kita, ya kita nggak enak juga rasanya. Jadi hidup ini kadang bukan 1+1 sama dengan 2, tapi kadang hidup ini adalah apa yang bisa kita berikan untuk society di sekitar kita. Oke. Tapi tetap dengan perhitungan tadi ya Pak, dalam tanda kutip, Yang kita mampu. Yang kita mampu. Betul, jangan betul. Tiba-tiba semuanya kita kasih gitu. Iya, betul. Betul, Oke. betul. Pak, banyak pertanyaan ini. Boleh saya angkat dulu ya Pak pertanyaannya Yes, ya Pak ya? silakan. Oke. Dari Ibu Pramesti nih Pak. Kira-kira bisnis yang cocok saat ini apa Pak setelah saya kena PHK? Ada banyak hal yang bisa dipilih, tapi gini, pertanyaan tentang bisnis apa yang cocok dilakukan ketika saya baru saja di PHK, ini jawabannya bisa sangat-sangat luas ya. Tetapi praktek menunjukkan bahwa ada industri-industri yang naik daun ketika masa seperti sekarang, ada industri yang turun ketika masa seperti sekarang. Sebagai contoh misalnya, ketika Anda buka toko sendiri, toko apapun itu, toko fisik, mungkin nurun jauh jumlahnya gitu. Betul. Toko fisik tidak terlepas dari barang apapun Anda, tapi toko fisiknya Anda jelas turun jauh karena nggak ada yang datang. Betul. Tetapi ketika Anda pindah ke online, berpindah ke e-commerce, maka peluangnya jadi naik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bicara mengenai barangnya ya. Sekarang tentunya yang jadi primadona adalah barang-barang yang memang berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan. Betul. Ya, kesehatan dan kebersihan. Mau dia personal care kayak, mau dia farmasi kayak, itu lagi naik daun sangat luar biasa. Saya yakin orang-orang di farmasi lagi happy-happy banget karena dia ini senang gitu. Tapi mereka, teman-teman di farmasi tidak boleh nunjukin dia senang karena gimana? Memang ada wabah, ada sakit. Dan memang harus diakui bahwa semakin banyak orang sakit kita butuh obat dia kan gitu ya. Tapi jadi mereka nggak boleh loncat-loncat. Tapi ini industrinya lagi naik daun. Kemudian industri makanan yang terjangkau oleh orang banyak ketika mereka dananya terbatas. Mie instan misalnya. Itu makanan itu nggak ada sehat-sehatnya, tapi kita makan dan itu enak rasanya. Saya sih enak banget makan mie instan, Bang. Mie goreng, you name it, itu enak banget. Walaupun nggak sehat, tapi enak, murah. Itu juga lagi naik daun. Personal care, kemudian kebutuhan barang jualan untuk anak-anak sekolah di rumah. Buku tulis, pulpen, mainan itu di rumah, board game dan lain sebagainya. Ini juga menarik. Kemudian ada industri-industri yang mungkin lagi turun. Nah, jual baju juga menarik sepanjang Anda bisa jual di online seperti ini. Ini mungkin hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Oke. Mungkin lebih ke cara menjualnya ini sekarang harus adaptif dengan kondisi sekarang gitu, Pak. Betul. Lebih ke cara menjual, betul. Betul. Oke. Lalu yang kedua nih Pak, dari Ibu Nandita. Kira-kira kalau mau investasi di zaman corona ini apa yang bagus Pak? Oke. Jadi gini, sekarang tergantung dulu kapan uang itu akan kita ambil. Kalau kita melakukan investasi sekarang, tapi kita berpikir bahwa uang itu bisa aja kita ambil sewaktu-waktu nanti 2-3 bulan lagi kalau terjadi sesuatu dengan pekerjaan saya, maka jangan taruh di investasi yang berisiko seperti saham di pasar modal atau trading sahamnya atau forex misalnya. Itu kalau kita investasi ke tempat seperti itu, pastikan uangnya tidak dipakai dalam waktu dekat atau bahkan sangat dekat. Itu berbahaya. Tetapi kalau kita merasa, Pak Safir, saya akan taruh uang ini di sini dan saya hakul yakin uangnya tidak akan saya pakai dalam waktu 10 tahun ke depan. Silakan Anda beli saham karena harga lagi murah sekarang. Silakan Anda beli properti mungkin seperti itu. Kemudian kalau dia dalam jangka waktu pendek juga bisa dipertimbangkan produk-produk kayak deposito misalnya, atau obligasi, atau misalnya properti yang disewakan. Nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan, investasi jangka pendek, kalau kita berharap sewaktu-waktu uangnya bisa kita ambil lagi tahun ini juga. Oke, berarti ini menjawab sekaligus pertanyaan dari Ibu Marlisa nih. Untuk forex untuk forex saham apakah bisa dijadikan opsi untuk tambah income di kondisi sekarang? Iya. Jadi kalau saham masih bisa. Kenapa? Karena kalau saham sepanjang Anda beli sekarang dan jangan dijual cepat-cepat, maka saham adalah oke, walaupun tergantung lagi saham perusahaan apa misalnya. Tetapi kalau forex ini agak menarik. Kenapa? Karena forex itu adalah
kita pakai sistem namanya forward. Jadi kita beli sekarang, keputusannya harganya adalah harga nanti. Pada saat harganya pada saat terjadi nantinya itu terjadi, harganya udah. Jadi itu tergantung jangka kontraknya. Kalau kontraknya 1-2 tahun ke depan masih oke, tapi kalau forex itu kontraknya terlalu dekat itu sangat berisiko. Seperti itu. Kalau saham saya masih lebih setuju lah. Itu pertama. Dan yang kedua, saham itu lebih dekat kepada orang atau common people, orang-orang biasa yang dia mungkin bidangnya bukan bidang keuangan gitu ya. Lebih mudah dimengerti, lebih kita bisa lihat perusahaan mobil pada saat ekonomi bagus, mobil laku, ekonomi turun kayak sekarang mobil nggak laku. Tapi sabun dan shampoo mau ekonomi naik atau turun pasti tetap laku. Ya udah deh, saya beli perusahaan sabun dan shampoo aja misalnya. Jadi saham itu lebih kita bisa lebih belajar dibanding forex sebetulnya. Artinya lebih bisa terlihat dengan kasat mata gitulah ya Pak ya. Iya. Dan lebih mudah masuk bagi orang awam dibanding forex. Forex bukannya saya nggak, forex tapi kalau dibanding kedua itu saham tuh masih lebih kita masih lebih enak belajarnya gitu, masih lebih mudah untuk cepat dimengerti. Untuk orang awam ya Pak ya. Betul. Nih satu lagi Pak, berarti dari Ibu Karunia, jadi untuk mahasiswa yang income-nya itu sambilan lah ya, atau belum pasti, apakah disarankan untuk nabung saham Pak, atau reksadana? Nabung saham atau reksadana, pengertiannya adalah begini. Pengertiannya adalah Anda membeli saham atau reksadana secara rutin setiap bulan. Ya, mau harganya berapa, Anda rutin beli tiap bulan. Itu namanya nabung saham atau nabung reksadana. Kalau saya bilang nabung reksadana itu masih oke. Kenapa? Karena reksadana itu adalah investasi di mana uang kita ditaruh di sebuah perusahaan manajemen investasi dan dia akan menggunakan uang kita untuk dibelikan saham A, B, C, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Tapi kalau saham langsung, itu mungkin kalau kita nabung saham, implikasinya sangat banyak. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita beli saham ini harganya naik, bulan depan harganya turun dan lain sebagainya. Jadi kalau saham, kalau nabung mending saran saya, nabung reksadana aja. Ya, rutin beli reksadana tiap bulan, lah. Oke, Pak. Satu lagi nih Pak, dari Pak Nur Hadi. Kalau posisinya aset yang lebih banyak, aset saya lebih banyak di properti, bagaimana cara nego biaya sewanya? Anda ceritanya mau menyewakan properti kayaknya nih ya. Anda ceritanya mau menyewakan properti. Bagaimana cara nego biaya sewanya? Jadi begini, saya mau kasih tahu bahwa properti ini adalah sebuah ilmu di mana 1 tambah 1 tidak melulu sama dengan 2. Ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan teori pada umumnya. Tetapi satu hal bahwa kalau Anda punya properti dan Anda ingin sewakan, maka seringkali harus kembali kepada prioritas Anda dulu. Prioritas Anda apa? Prioritas Anda apakah dapetin hasil sewanya atau mendapatkan orang yang jagain rumah Anda. Karena ada orang mereka, dia nyewain rumah yang dia punya, fokusnya adalah supaya rumah saya jangan kosong Pak Sakti. Ya. Jadi ketika dia mau nyewain dengan harga katakan 50 juta setahun, orang itu nawar 40 juta setahun, dia bilang, ya boleh deh 41 ya, tapi ya deal gitu ya. Karena fokus dia adalah yang penting ada yang jagain rumah saya, ada yang beresin. Daripada kosong Pak Safir, takutnya berhantu. Ibaratnya gitu, takutnya bolong, ini bolong itu, nggak ada yang ngelap segala macam. Iya juga ya bos gitu. Kalau prioritasnya seperti itu, maka kita harus lebih lentur dalam soal biaya sewa. Tetapi kalau misalnya fokus kita adalah ingin dapat hasil sewa yang bagus, maka biasanya Mbak Eka, kos-kosan itu lebih maksimal hasil sewanya dibanding rumah yang disewain untuk satu keluarga. Contoh misalnya ada rumah nih, kita ada rumah di Bekasi atau di mana. Rumah ini kita sewain kepada satu keluarga, bapak, ibu, 2 anak, 1 pembantu rumah tangga misalnya. Kemudian dibanding kalau kita rumah itu, misalnya rumah itu ada 4 pintu, 4 pintu itu kita kos-kosan untuk 4 penghuni. Maka umumnya hasilnya lebih tinggi. Cuma memang kalau untuk kos-kosan itu umumnya kita harus nge-charge setiap bulan. Tapi kalau kita nge-charge setiap bulan, kalau kita 12 bulan kan umumnya hasil yang kita terima akan lebih besar dibanding kalau satu rumah itu kita sewakan untuk tahunan. Dan yang lebih besar lagi Mbak Eka adalah kalau kita nyewainnya dalam bentuk apartemen. Itu lebih besar lagi hasilnya. Karena umumnya yang namanya apartemen itu ditaruh di tempat yang
lokasinya Strategis. oke, kemudian dia strategis, dan kemudian dia sudah banyak fasilitas yang bagus di sekitarnya. Oke, luar biasa. Nah, Pak, ini kan masih ada beberapa Yes. pertanyaan. Kalau tidak sempat kita Oke. bahas semuanya di sini, apakah Pak Safir ada apa namanya seminar atau webinar yang bisa diikuti oleh teman-teman mungkin untuk bisa membahas Iya. mengenai Iya. Jadi setiap Sabtu saya mengadakan seminar. Setiap Sabtu saya mengadakan seminar online berbayar, nggak mahal, hanya Rp125.000. Dan di seminar online itu kita dapat makalah, ya, kita dapat makalah tertulis ya. Tapi kalau seminar online itu kebetulan free atau tidak berbayar, biasa nggak pakai makalah ya. Nah, nanti rencananya ada juga satu, saya masih cari topik yang pas, dan saya mungkin nggak akan pakai Zoom lagi, saya akan pindah platform namanya GoToMeeting. Jadi Anda tidak perlu download, tapi kalaupun download nggak apa-apa ya. Tapi intinya adalah rajin follow Instagram saya, Safir Senduk, pasang notifnya. Jadi kalau saya posting sesuatu, itu muncul di Anda dan itu nanti akan keluar semua. Safir Senduk, follow aja Instagramnya. Jangan lupa follow juga Instagram Pak Safir, karena di situ banyak juga tips-tips ya yang Bapak berikan. Betul, Bapak berikan tips-tips mengenai bagaimana kita mau investasi atau kita mau mengelola keuangan kita. Jadi silakan follow Bapak, follow @Safir Senduk di Instagram. Betul. Oke. Ya. Lanjut kita nih Pak Safir. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin dia freelancer atau dia berbisnis, itu kan mereka pendapatannya tidak tetap nih Pak setiap bulan. Yes. Itu bagaimana caranya memanage keuangannya Pak? Iya, jadi kalau orang itu kebetulan memiliki profesi yang penghasilannya tidak tetap, maka yang namanya tidak tetap itu umumnya hanya ada dua. Nomor satu, tidak tetap angkanya, tapi rutin dapat tiap bulan, cuma nggak tetap angkanya. Contoh seorang MC, tiap bulan pasti ada event. Masalahnya eventnya ganti-ganti, ada yang 3 kali sebulan, ada yang 10 kali sebulan, ada 30 kali sebulan. Jadi angkanya naik turun. Itu pertama. Atau yang kedua, ada juga bukan angkanya naik turun, tapi bisa juga dapatnya naik turun. Kadang dapat, kadang enggak. Kadang dapat, enggak, dapat enggak lagi. Ada juga yang angkanya naik turun, terus dapat enggaknya juga naik turun. Jadi kadang dapat, kadang enggak, tapi sesama dapat, itu angkanya juga beda-beda gitu ya. Tapi untuk mereka yang freelancer seperti ini, mungkin yang bisa dilakukan adalah dia melakukan investasi setiap kali dia dapat honor. Misalnya dia nge-MC, kebetulan dia dapat honor, katakan 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, berapapun itu, sisihkan dari angka itu untuk dimasukkan ke tabungan atau investasi. Dan karena sifat penghasilannya itu tidak rutin, ya bisa nggak tetap angkanya atau nggak tetap dapat, ya maka sebaiknya jangan minimal nabungnya jangan 10%, tapi lebih besar lagi. Saya sarankan angkanya adalah 30%. Oke, 30%. Kalau karyawan 10% nggak apa-apa, tapi kalau freelancer 30%. 30% ya, karena 30%. menjaga-jaga pada saat sebetulnya tidak ada sama sekali. Betul. Ya Pak ya. Betul, nah, betul. Yang disarankan kalau untuk mereka yang tidak tetap pendapatannya ini menabungnya di instrumen apa Pak? Menabungnya di mana Pak? Untuk mereka yang penghasilannya freelancer ini, saya pikir investasinya sebaiknya dilakukan ke tempat yang jangan terlalu ketat kuncinya ya. Jadi jangan terlalu jangka panjang sekali. Kenapa? Karena freelancer ini kita tidak tahu ada masa-masa di mana dia bisa naik dan masa turun. Dan jangan salah Mbak Eka, di zaman sekarang jumlah freelancer itu persentasenya lebih banyak dibandingkan zaman 15-25 tahun lalu, di mana profesi sebagai karyawan jauh lebih diagung-agungkan oleh orang tua kita, betul nggak? Dulu misalnya gini, orang tua kita bilang, nak mau jadi apa? Saya mau jadi komikus. Komikus? Gimana dapet duitnya? Penyanyi, itu nggak tetap loh. Artis nggak tetap loh gitu ya. Tapi sekarang orang sangat menghormati profesi freelancer, dan banyak profesi freelancer tuh hasil kerjanya bagus-bagus dan penghasilannya juga nggak kalah dibanding karyawan ya. Seperti itu. Jadi cuma sekali lagi memang dalam soal keuangan harus lebih istimewa lagi. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya gini, kan kita tuh pengen ya semua tujuan finansial kita ini tercapai gitu ya. Tapi bagaimana nih Pak memulai untuk punya perencanaan keuangan, tapi saat kondisi keuangan kita tuh masih selalu minus nih Pak. Gimana untuk memulai itu?
Ya, kuncinya yang kalau yang harus kita lihat tentunya adalah dia harus bisa bikin penghasilan atau sumber penghasilan yang kalau bisa rutin, angkanya nggak perlu sama di zaman sekarang, nggak ada masalah. Tapi kalau dia bisa dia dapat terus, walaupun angkanya naik turun nggak masalah. Tapi kalau bisa dia dapat terus, dengan adanya cash flow rutin yang masuk terus, maka dia bisa lebih leluasa bikin perencanaan keuangan tentang apa yang harus dia lakukan ke depannya, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dia harus punya pengetahuan lebih banyak tentang keuangan, tentang perencanaan keuangan. Apa dari mana? Kalau zaman dulu orang kalau mau belajar keuangan dia bisa beli buku. Zaman sekarang banyak anak muda malas-malas beli buku, malas-malas baca buku. Sekarang banyak sosial media. Sekarang banyak bahkan sosial media kayak Instagram seperti ini membahas produk-produk investasi. Ini kita bisa sering ikuti, kita bisa sering pelajari. Seminar online harganya terjangkau, beli aja, hajar aja. Kenapa? Dan satu lagi Mbak Eka, kuncinya adalah ketika dia mau bikin perencanaan keuangan, kadang-kadang ada hal-hal di luar keuangan yang ternyata sangat berpengaruh kepada keuangan seseorang, yaitu apa? Psikologis, sisi psikologis atau emosi. Saya kasih contoh Mbak Eka, banyak orang dia tahu bahwa dia ketika dia belanja, belilah apa yang dibutuhkan dibanding diinginkan. Setuju apa enggak? Itu pasti setuju ya. Kita nggak usah dibilangin, orang udah tahu, orang bilang nenek-nenek juga tahu, setuju, nenek-nenek juga tahu, betul. Tetapi nggak tahu kenapa di Instagram, begitu kita lihat, Anda perhatikan nggak, setiap kali ada 4 postingan, pasti ada iklan. 4 postingan, pasti ada iklan. 4 story iklan. Dan setiap kali kita ngelihat narasi iklan, kata-kata narasi iklannya seringkali membuat emosi menarik, kita yang bekerja dibanding logika. Sehingga kita membeli barang yang tidak kita butuhkan. Contohnya begini, kita laki gitu ya, kita selalu pakai sabun dan shampoo yang ada di rumah gitu ya. Iklannya seperti ini, iklan sabun cowok. Hentikan segera pemakaian sabun dan shampoo milik istrimu, bro. Karena lelaki sejati pakai sabun dan shampoo sendiri. Wah, emosi dia naik kan? Oh iya bener juga, gue cowok mesti punya sabun dan shampoo sendiri eksklusif. Kalau begini saya beli. Padahal sebetulnya udah dibilangin bahwa belilah barang yang memang dibutuhkan, tapi semua itu bisa ambiar hanya gara-gara apa? Emosi atau otak kanan kita melihat narasi jualannya. Setuju. Anda ngerti maksud saya? Maksud saya adalah ketika kita bikin perencanaan keuangan, siapapun itu kita tidak cukup hanya nguasain tadi seperti yang saya bilang, tapi kuasain juga pengendalian emosi kita. Oke. Jadi tipsnya di awal adalah harus ada cash flow masuk ya, meskipun itu fluktuatif. Harus ada cash flow masuk. Kedua belajar soal produk-produk keuangan. Kemudian ketiga belajar juga tentang hal lain yaitu pengendalian emosi. Ya, kemudian yang keempat adalah satu lagi mungkin saya lupa juga, hitung berapa yang harus diinvest tiap bulan. Kalau tujuannya itu sifatnya adalah pengumpulan dana. Misalnya gini, Mas Hafid, saya pengen buka bisnis. Buka bisnis itu modalnya 50 juta. Uang saya sekarang baru 7 juta. Ya udah. Penghasilan itu dia bisa gunakan untuk disisihkan, masukin ke situ. Sisihkan, masukin ke situ. Terus begitu sampai tujuan. Jangan salah Mbak Eka, orang yang otak kanan banget itu tujuannya belum nyampe, dia bisa, waduh, ini ada uang gede nih Mas Hafid. Dia lupa bahwa dia harus siapin uang itu untuk modal bisnis. Akhirnya apa? Itu ada handphone bagus banget, Mas Hafid itu baru launching. Yes, kita ambil aja uangnya dari situ. Pengendalian emosi Mbak Eka, pengendalian emosi. Ya. Penting ternyata ya Pak ya, tidak hanya kita hitung-hitungan, tapi termasuk juga dalam psikologis dan emosional kita gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, Pak Safir, bagaimana menyikapi kondisi yang kayak sekarang nih, kan lagi social distancing, lagi work from home. Secara keuangan ini bagaimana kita menyikapinya? Terutama mungkin buat teman-teman yang tadi ya freelancer atau pemilik bisnis yang pasti terdampak nih Pak dengan kondisi sekarang Pak. Yang pertama adalah ketika kita gini Mbak Eka. Seperti yang Mbak Eka tahu, ada industri yang naik daun, ada industri yang turun, betul ya. Mereka yang terjun di industri personal care mungkin malah mengalami peningkatan. Saya punya teman kerja di sebuah perusahaan MLM dari Amerika yang produknya personal care. Dia bilang, Mas Safir ini gila, ini produk personal care kita luar biasa sekali, meningkat dia seperti itu ya. Tapi teman-teman dia karyawan di industri food and beverage yang sangat mengutamakan penjualan di restoran. Bukan online loh, restoran. Wah, itu luar biasa. Waduh Pak Safir,
kita udah setengah gaji nih Pak, bentar lagi kita dirumahkan kalau begini terus. Mereka repot. Nah, kalau kita adalah seorang karyawan dan kita tahu perusahaan kita lagi menurun drastis sekarang, tapi kita belum dapat kabar dari kantor kita apakah yang akan terjadi pada kita, maka anggap saja kita berada dalam situasi darurat, dan untuk itu ada 4 persiapan yang baik. 4 persiapan. Ini yang pertama nih, pertahankan cash selama mungkin. Pertahankan cash selama mungkin. Jadi pertahankan cash selama mungkin adalah kalau kita punya cash, jangan dihabis-habiskan untuk hal yang nggak penting. Pertahankan selama mungkin. Keep your cash seerat mungkin, pegang erat-erat. Dan ini ada banyak hal yang mungkin bisa dilakukan. Jadi pertama adalah kalau kita mau beli barang, tapi sepanjang dia nggak urgent, nggak usah beli dulu. Ya, saya tahu mau di marketplace atau di mana, barangnya bagus banget, bahkan kelihatannya penting sekali, tapi kalau nggak urgent nggak usah beli dulu. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa tahu barang pengganti apa yang bisa kita gunakan untuk itu. Ada nggak barang pengganti yang bisa kita gunakan, misalnya? Oke, saya tahu dompetnya udah rusak, ya udah barang penggantinya adalah nggak usah dompet dari merek yang biasa kita beli, tapi dompet yang mungkin jauh lebih murah tetapi fungsinya sama, misalnya seperti itu. Ngomong-ngomong tentang barang pengganti ini Mbak Eka, barang pengganti ini untuk mencari barang pengganti atau barang substitusi ini ada ilmunya sendiri, dan nanti akan ada seminarnya sendiri nanti. Judulnya mencari barang pengganti substitusi ya. Dan itu seminar berbayar ya. Oke, itu yang kedua adalah yang kedua adalah kalau Anda punya investasi, kuncinya adalah turunkan ke investasi yang risikonya lebih rendah. Seperti itu ya, turunkan ke investasi yang risiko lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah prioritaskan pengeluaran Anda mulai sekarang prioritaskan pengeluaran Anda ke hal-hal yang memang penting dan mendesak. Dan mendesak. Kemudian hal keempat juga adalah yang harus Anda lakukan adalah mulailah mencari sumber penghasilan yang baru. Nah, menarik sekali nih Pak. Berarti untuk menyiasatinya sebenarnya tadi ada 5 sebenarnya Pak tadi. Mempertahankan cash, barang pengganti, kemudian investasinya dipindah ke yang resikonya lebih rendah, kemudian prioritaskan untuk hal yang penting dan mendesak. Barang pengganti itu sebetulnya masuk di pertahankan cash sebetulnya. Jadi karena kita beli secara lebih murah lah. Jadi sebetulnya ada 4, tetap ada 4 saya beli. Cari penghasilan baru. Nah, sekarang gini Pak, kalau contoh nih investasi yang kita pindahkan, contohnya seperti apa Pak? Dari yang lebih rendah resikonya, misalnya dari apa? Iya, ada. Saya membagi investasi itu jadi 2 Mbak Eka. Ada investasi pendapatan tetap, ada investasi yang pakai harga turun naik, itu namanya pertumbuhan ya. Anda beli emas, harga emas per gram 900.000 misalnya. Maka itu dia pertumbuhan. Anda beli properti harga sekian, kemudian setahun kemudian ada jual dengan harga lebih tinggi, itu namanya pertumbuhan ya. Tapi investasi pendapatan tetap, misalnya Anda punya uang, Anda taruh di deposito, dia ngasih pendapatan tetap, dia ngasih bunga, Anda punya rumah, Anda sewakan, dia ngasih sewa. Itu namanya pendapatan tetap. Nah, kalau Anda punya investasi yang sifatnya harganya turun naik, maka cepat-cepat pindahkan ke investasi yang risikonya lebih rendah, yaitu investasi pendapatan tetap. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari risiko penurunan harga secara tiba-tiba. Karena siapa yang tahu minggu depan kita dirumahkan, minggu depan kita dipaksa unpaid leave dan lain sebagainya, kita butuh uang itu. Bayangin kita butuh uang itu, tiba-tiba harganya udah turun. Jadi selamatkan investasi dari sekarang dengan cara pindahkan ke investasi pendapatan tetap. Nah, lalu satu lagi Pak, Bapak sarankan untuk mencari penghasilan tambahan nih. Tadi sudah dibahas sebenarnya yang cocok saat ini adalah lebih ke industri yang sedang dibutuhkan saat ini ya Pak. Kayak tadi kenal alat kesehatan, vitamin segala macam, dan paling cepat distribusinya adalah secara online, karena kalau offline ya sudah tidak ada yang akan datang ke toko kita ya. Betul. Dan ini pelajaran yang kita bisa ambil Mbak Eka adalah banyak di antara kita Mbak Eka yang seringkali punya usaha pinggir jalan. Nah, misalnya, sering nggak Mbak Eka, dulu waktu belum wabah, pergi rutin ke bubur ayam tertentu di pinggir jalan, bakso, segala macam. Saya ingat sekali dulu saya dengan ayah saya sering sekali datang ke tempat makan pinggir jalan di daerah Bintaro. Sering sekali datang ke situ malam-malam gitu ya. Tapi karena seringnya kita datang ke situ, kita bahkan sering kenal dengan pedagangnya. Pernah nggak pedagangnya sekali aja minta nama dan nomor telepon kita? Nggak pernah.
Akhirnya di masa betul. seperti sekarang ini pedagangnya bingung. Aduh, pelanggan satu ini nggak pernah datang lagi. Yo, sekarang wabah. Kalau saya punya nomor Hmm, HP-nya, saya bisa WA dia deh gimana, Pak. Pak, saya tahu sekarang lagi nggak bisa keluar. Saya kirim ya makanannya ya. Jadi pelajaran yang bisa betul. diambil mereka adalah kalau kita punya usaha pinggir jalan, makanan atau apapun itu, jangan hanya hai-hai saja dengan pelanggan yang datang, minta database nama dan nomor teleponnya. Karena ini bisa jadi sangat diperlukan. Oke, mantap sekali. Jadi sekarang ini memang eranya database ya Pak ya. Sebisa Database, mungkin Mbak Eka. kita sebisa mungkin mempunyai kontak customer-customer kita ya. Karena dalam kondisi Betul. bagaimanapun kita tetap bisa apa mengkontak mereka untuk ya kita kembali menjalin ataupun memberikan apa sih Iya, produk-produk kontak-kontak kita rutin, gitu ya. undang produk-produk kita. Betul, Saya punya betul. punya teman tinggal di Makassar, Makassar dia cerita, Mas Safir, itu barbershop saya WA saya, Pak, Anda kan pria ya, pria perlu potong rambut ya. Saya sendiri ini Pak, ini Anda tahu salon ditutup kan, salon Betul, tutup, tapi saya betul. laki, Mbak, laki. Anda mungkin oke, saya laki, ini panjang dikit gak enak. Aduh, saya nyari barbershop. Saya punya teman di Makassar, dia cerita, Mas Safir, barbershop saya itu nge-WA saya kemarin, kebetulan barbershopnya minta udah tahu nomornya, nge-WA saya kemarin Oke, nawarin, Pak, mau nggak saya potongin rambutnya? Tenang Pak, semua kebersihan terjaga, sanitasi terjaga, oke. masker terjaga, semprotan terjaga semua, beres katanya. Good. Oke, berarti dia Itu yang sudah harus dilakukan. betul, betul Pak. Oke, nah Pak Safir, ini kan kita sudah tinggal 8 menit lagi nih Pak Safir. Yes. Kebetulan tadi ada pertanyaan dari Pak Jogren untuk peer to peer bagaimana untuk pemula Pak? Oke, gini, peer to peer itu adalah sebuah investasi di mana kita pinjemin uang ke orang lain dan orang lain itu akan membayar kita secara rutin, bisa tiap bulan, bisa 3 bulan sekali. Dan itu ada aplikasinya. Walaupun demikian, peer to peer itu adalah peer to peer ini dalam hal ini mungkin peer to peer lending ya. Kita pinjemin uang ke orang lain. Kadang-kadang kita minjemin uangnya bukan ke orang tapi ke bisnis. Hmm, Ke bisnis ya. Dan untuk pemula apa yang harus dilakukan? Ya tentunya pastikan bahwa aplikasinya memang sudah direstui oleh OJK ya. Itu yang pertama. Kalau Anda dari sisi pendana sebetulnya tidak ada yang terlalu banyak harus diperhatikan ya. Karena apa? Karena biasanya peer to peer lending yang tidak berizin atau pengawas tidak begitu diawasi oleh OJK, kalau kita di pihak yang meminjam, maka kalau kita lagi nggak bisa balikin uang yang baik, semua database Anda di nomor telepon itu akan dihubungi oleh si aplikasi bilang, bayar. Kalau nggak ini saya message semua teman kamu dan bilang bahwa kamu belum bayar. Tapi kalau kita dari sisi pendana mungkin nggak akan terlalu inilah. Oke, oke. Nah, Pak Safir, terakhir pertanyaan dari saya. Menurut Pak Safir, definisi wealthy itu apa Pak? Ini banyak sekali. Tapi gini, kalau menurut saya adalah secara finansial, kalau menurut saya ya, wealthy adalah di mana secara finansial ya, di mana Anda sudah bisa hidup dari aset Anda sendiri. Aset Anda sendiri. Aset Anda sendiri tanpa Anda perlu bekerja lagi. Dan untuk punya aset itu memang Anda tetap perlu bekerja dulu. Misalnya Anda punya investasi, Anda punya uang, Anda masukin ke saham, Anda masukin ke deposito, kemudian aset itu bunga depositonya cukup untuk membiayai hidup Anda sudah bisa dibilang wealthy. Anda punya uang, Anda masukin ke bisnis, nanti bisnisnya bisa jalan sendiri, dia bisa menghidupi Anda. Maka secara finansial Anda sudah bisa dibilang wealthy. Kalau secara non-finansial itu balik lagi kepada Anda masing-masing. Contohnya begini, wealthy Pak sampai menurut saya adalah ketika saya bisa ngumpul bareng sama anak-anak saya, itu adalah wealthy di hati saya. Oke. Nggak ada masalah. Ya, tapi karena saya orang keuangan, Anda tanya saya jawab secara keuangan juga. Itu dia. Kalau aset kita bisa menghidupi kita. Oke, mantap. Nah, Pak Safir, buat teman-teman yang tadi mungkin belum join, baru terakhir-terakhir join, bisa mengikuti Pak Safir di Instagram @safirsenduk dan mengikuti untuk seminar Bapak di mana nih Pak? Mungkin bisa di-info lagi. Jadi, seminarnya itu sudah akan saya iklankan di Instagram. Jadi besar kemungkinan hari Sabtu besok ada seminar online. Hari Sabtu besok masih ada 2 kemungkinan. Biasa saya jam 10 pagi, tapi mengingat besok itu sudah bulan puasa, kalau nggak salah bulan puasa Jumat ya. Saya masih lihat apakah jam 10 pagi ataukah jam 2 atau jam 3
sore ya. Sebenarnya terjangkau, sangat terjangkau, hanya Rp125.000, tapi Anda dapat makalah, dan makalah itu sudah sama seperti buku. Walaupun tidak setebal buku, tapi zaman sekarang orang bacanya makalah, Pak. Karena makalah itu adalah buku yang lebih praktis dan udah gitu diseminarkan lagi. Jadi sudah asik sekali lah. Oke, mantap sekali. Jadi teman-teman bisa follow IG-nya Pak Safir @safirsendu. Di situ juga banyak tips-tips dari beliau, dan nanti beliau juga akan umumkan kapan akan ada seminar yang beliau adakan. Gitu ya Pak ya? Yes, betul. Iya, oke, betul. Terima kasih banyak atas waktunya nih Terima Pak kasih. Safir. Saya dulu cuma bisa baca artikel Bapak loh. Sekarang saya sangat bersyukur banget bisa ngobrol dengan Bapak. Wow, oke. Thank you. You look great hari ini, Mbak. Thank you, Mbak. Thank you, Mbak Eka. Selamat siang. Thank you. Ya, selamat siang. Bye-bye. Selamat siang semua.